Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ke bab selanjutnya ya. Untuk di bab 2, struktur atom dan sistem periodik unsur. Ini ada yang namanya asas Aufbau, kaidah Hahn, dan asas larangan Pauli. Nah, ini yang pertama ya. Pertama itu tentang asas Aufbau. Asas Aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi, nanti kalian akan belajar untuk mengisi elektron di dalam orbital. Nah, cara mengisinya itu harus dari tingkat energi yang lebih rendah dulu baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nanti orbital itu ada tingkatannya, ada orbital S, P, D, F. Nanti kita akan belajar itu ya. Jadi ini hanya sekilas saja. Intinya nanti kalian akan belajar menulis atau mengisi elektron di dalam orbital. Nah, itu ada tingkat energinya. Ini tentang asas Aufbau. Nah, ini gambaran asas Aufbau. Untuk urutan tingkat energinya seperti apa sih? Jadi di sini ada yang namanya kulit ya. Nah, di sini ada yang namanya kulit. Ini ada kulit K, L, M, N, O, P, Q. Nah, kulit K dibilang kulit nomor 1 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ini ada orbital yang mengisi. Ini orbital S, P, D, F. Orbital itu adalah tempatnya elektron ya. Nah, di kulit pertama hanya ada orbital S. Di kulit kedua ada orbital S dan P. Kulit ketiga ada orbital SPD. Kulit keempat ada orbital SPDF. Di kulit kelima ada orbital SPDF juga. Kulit keenam SPD dan kulit ketujuh hanya S dan P seperti kulit kedua. Nah, ini jadi ada urutannya. Urutannya adalah kalian mengikuti si garis ini. Jadi dari 1S. Kenapa nih dibilang 1S? Karena nih sejajar ya mereka ya. 1 terus S, 2 adanya S sama P. Jadi ini 1S, 2S, 2P, terus ketiga S, terus ketiga P, terus keempat S. Setelah itu ke 3D. Kenapa ini 3D? Tuh, karena sejajar sama 3 dan seterusnya. Nah, nanti urutan tingkat energi seperti ini. Dan ini kalian harus mengingatnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Nah, ini kenapa di sini ada angka 2? Karena orbital S. Orbital S hanya dapat diisi elektron maksimal sebanyak 2. Makanya 1S2. Semua orbital S maksimal isi elektronnya hanya 2. Orbital P angkanya adalah 6 karena orbital P maksimum elektron yang boleh berada di dalamnya adalah 6. Berarti kalau P pangkat 7, P7 itu ada nggak ya, Mem? Nah, itu nggak ada ya. Karena orbital P maksimalnya 6. Kalau S diisi 1 boleh nggak? Boleh, karena maksimal orbital S adalah elektronnya 2. Jadi kalau 1 adalah kurang dari 2. Jadi boleh. Tapi kalau S terus ini elektronnya ada 3, itu tidak boleh ya. Gitu. Jadi ini urutannya. Nanti kalian harus mengingatnya. Sebenarnya harus menghafalnya. Cuma untuk saat ini bolehlah kalian nanti kalau pas lagi ulangan, karena masih ulangan di rumah ya, jadi boleh lihat buku. Nah, selanjutnya adalah kaidah Hahn. Hahn berpendapat bahwa pada pengisian orbital dalam satu subkulit, elektron mula-mula akan menempati elektron secara sendiri-sendiri dengan spin yang sama, lalu kemudian berpasangan. Jadi contohnya seperti ini nih, sebentar ya. Nah, ini ada kotak. Ini namanya orbital, tempat elektron.
Ini juga kotak, namanya orbital, tempat elektron. Ini orbital D, karena kotaknya jumlahnya 5. Nah, misalkan ada 4 elektron, jadi ini garis yang seperti ini sebenarnya gini ya, nanti akan saya kirimkan cara penulisannya yang lebih benar. Soalnya kalau ini kan lewat komputer, jadi dia agak miring. Aslinya itu lurus, nanti akan saya kirimkan. Nah, ini jadinya diisi terdapat 4 elektron nih. Terus, kalian harus mengisi orbitalnya. Mengisinya seperti apa? Tadi di kaidahan dia bilang elektron harus terisi secara sendiri-sendiri terlebih dahulu. Jadi ini ke samping dulu harusnya, karena ini ada 4. Jadi kan 1, 2, 3, 4. Nah, tapi ini dia disatukan. 1, 2, 3, 4. Nah, yang seperti ini salah ya. Jadi harus dijabarin dulu nih sampai kotaknya udah nggak ada. Jadi bagian ibaratnya ke samping dulu, baru kalau udah habis kotaknya, baru kita yang ke bawah arahnya gitu. Nah, selanjutnya adalah asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli menyatakan bahwa dalam satu atom tidak boleh ada 2 elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi, misalkan ada satu atom nih, itu dia tidak boleh ada 2 elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi nanti setiap atom itu punya bilangan kuantum yang sendiri-sendiri. Tidak akan ada yang sama. Nanti akan ada di subbab bilangan kuantum. Ini untuk awalan aja ya. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Nah, di dalam konfigurasi elektron ada yang namanya kulit, subkulit, dan orbital. Nah, kulit itu yang tadi ya, kulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kulit K, L, M, N, O, P, Q. Nah, tadi juga udah ada subkulitnya kan? Ada subkulit S, P, D, F. Nah, kalau subkulit S, dia orbitalnya adalah satu kotak. Nah, masing-masing orbital maksimal ditempati oleh 2 elektron. Nah, karena orbital subkulit S itu hanya satu kotak, berarti dia maksimal diisi oleh 2 elektron. Nah, subkulit P jumlahnya adalah 3 kotak, sehingga dia maksimal diisi 6 elektron. Karena satu kotak 2 elektron ya maksimal. Nah, orbital subkulit D itu adalah jumlahnya 5 kotak orbital, sehingga diisi maksimal 10 elektron. Nah, yang F itu adalah 7 orbital. Jadi diisi maksimal 14 elektron. Nah, konfigurasi elektron ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah konfigurasi tingkat energi. Maksudnya, pengisian elektron dalam orbital harus sesuai tingkat energinya. Nah, ini mengikuti aturan Aufbau yang tadi ya. Nah, jadi urutannya ini. Jadi kalau mengisi elektron semuanya konfigurasi elektronnya dimulai dari 1s2, lanjut ke 2s2, 2p6. Jadi nanti penulisan konfigurasi elektron tidak ada nih habis 1s2 loncat ke 4s2. Itu enggak ada. Jadi harus sesuai urutan ini ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah konfigurasi kestabilan. Jadi dalam konfigurasi elektron itu harus stabil. Nah, keterangan konfigurasi kestabilan tidak selalu ada. Jadi nanti kalian sendiri nih yang harus menstabilkan si konfigurasi elektronnya itu. Jadi misalkan konfigurasi elektronnya berhenti di S2D4. Nah, S tadi orbitalnya satu kotak kan? Nah, diisi oleh 2 elektron. Ini benar seperti ini. Terus D4. Nah, D itu orbital
subkulitnya ada 4 kotak. Diisi oleh 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya tidak stabil karena ada satu orbital yang kosong. Nah, caranya si elektron ini elektron pada orbital S pindah ke orbital D yang masih kosong. Jadi nanti berubah. Jadi S-nya diisi berapa elektron? 1 kan? Awalnya 2 karena ini pindah 1. Jadi sekarang S-nya diisi oleh 1 elektron. Jadi S1. D-nya jadi berapa? Tadinya 4. Karena 1 pindah jadi 5. Nah, ini lebih stabil. Nah, ini juga S2D9. Orbital 2-nya stabil, keisi 2 elektron. Tapi orbital D-nya stabil nggak? Enggak kan? Karena ini kurang 1. Gitu. Nah, jadinya orbital itu akan stabil jika dia terisi setengah penuh atau penuh sekalian. Setengah penuh maksudnya gini, orbital subkulit S itu kan jumlahnya 1 kotak ya. Di maksimumnya diisi 2 elektron. Berarti kalau setengah penuh, berapa elektron? 1 kan? Nah, kalau D itu 5 kotak orbitalnya. Dia berarti maksimum diisi 10 elektron. Nah, setengahnya adalah 5. Jadi dia stabil kalau isinya setengah penuh atau penuh, gitu ya. Jadi ini karena belum stabil, ini pindah ke sini, jadinya menjadi stabil, tapi S-nya jadi 1. Walaupun S diisinya 1 di orbital S elektronnya, tapi dia tetap stabil karena orbital S maksimum diisi 2 elektron. Jadi setengah penuhnya adalah 1 elektron. Gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi kulit. Jadi konfigurasi kulit itu saat konfigurasi elektron yang diurutkan berdasarkan kulitnya. Contohnya adalah misalkan ada atom rubidium, nomor atomnya adalah 37. Nah, kenapa di sini taruh nomor atom? Karena saat dia atom tidak bermuatan, nomor atomnya adalah sama dengan jumlah proton, sama juga dengan jumlah elektron. Makanya yang dipakai adalah si nomor atomnya ini untuk konfigurasi elektron. Nah, kalau kita konfigurasi kulit, kita pertamanya adalah dengan menggunakan konfigurasi tingkat energi. Jadi tetap pakai aturan Aufbau dulu. Setelah itu kita urutkan sesuai kulitnya. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita harus mengkonfigurasikan elektron sebanyak 37 elektron. Elektron itu yang di atas-atas ini ya. 1s2 berarti elektronnya 2. 2p6 elektronnya 6. Nah, ini caranya tadi kan sudah sesuai aturan Aufbau, ada urutannya kan? Kalian bisa sambil lihat bukunya yang sudah dicatat materinya. Ini udah sesuai urutan belum yang ini? Jadi habis 1s2 2 elektron. Ternyata disuruhnya 37, berarti masih kurang kan? Masih kurang 35 elektron. Karena masih kurang, kita lanjut ke 2s2. 2s2, berarti sekarang elektronnya 2 tambah 2, 4. Disuruhnya 37, masih kurang banyak. Lanjut terus ke 2p6, 3s2, 3p6. Nah, saat sampai di 4p6, kita hitung ya. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20, tambah 6, tambah 10, 30, tambah 6, 36. Nah, lanjutannya 5s. Karena udah 36, berarti dia hanya butuh 1. Jadi 5s 137. Jadi ini benar ya. Nah, saat dikonfigurasi kulit, itu artinya kita kelompokkan sesuai nomor kulitnya. Ini ada 1, 2 kan di depan orbital, di depan subkulitnya. Kita satukan, semua yang 1 di 1, nih 2, nih 3, nih 4, nih 5. Dan kita hitung di orbital kulit pertama ternyata ada 2 elektron. Kulit kedua, elektronnya ada 2 tambah 6, 8. Kulit ketiga, 2 tambah 6 tambah 10, 18. Kulit keempat, 2 tambah 6, 8. Kulit kelima, ada 1. Gitu. Jadi kalau konfigurasi kulit seperti ini. Kita lanjut ke video selanjutnya ya.